Selamat sore pemirsa, informasi petang kembali hadir di hadapan Anda dengan informasi yang menarik dan terpercaya bersama saya, Hafira Adelia. Berikut informasi selengkapnya. Sebuah kebakaran melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Jakarta Timur pada Sabtu malam. Api yang melahap puluhan rumah ini diketahui mulai muncul sekitar pukul 21:29 waktu Indonesia Barat dan baru berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran setelah lebih dari 3 jam. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi beberapa menit setelah kejadian langsung melakukan upaya pemadaman dengan menerjunkan puluhan mobil pemadam. Api dengan cepat menyebar ke rumah-rumah sekitar yang terbuat dari material mudah terbakar. Menurut saksi mata, api pertama kali terlihat di salah satu rumah warga yang diduga akibat korsleting listrik. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api baru berhasil dipadamkan sekitar 2 jam kemudian setelah melalap puluhan rumah di kawasan tersebut. Itu dia pemirsa cuplikan video kebakaran yang melanda kawasan rumah warga di Jakarta Timur. Berikut tanggapan dari Bapak Pramono Anung saat terjadi kebakaran tersebut. Lihat korban kebakaran. Ya, yang pertama tadi saya udah lihat secara langsung di lapangan yang penyebab kebakaran dan ininya. Memang kalau dilihat bahan bangunan yang utama itu selain padat berdempetan, mereka juga rata-rata pakai bahan bangunan yang gampang terbakar. Di antaranya triplek yang macam-macam begitu, sangat gampang untuk terbakar. Yang kedua, yang paling utama itu memang hampir semua yang seperti ini proses untuk penanganan kebakarannya selalu terlambat karena mobil nggak bisa masuk, pakai damkar nggak bisa, pakai hidrannya nggak jalan. Tadi saya tanyakan, sehingga begitu kejadian merata. Daerah ini termasuk yang daerah sebenarnya jarang sekali kebakaran. Yang paling sering kan Tamburan. Di sini di Kebon Jeruk ini jarang, tetapi ini terjadi dan kalau dilihat betul-betul di daerah yang padat pemukiman. Mas, kadang kan kebakaran itu juga karena korsleting listrik ya. Kalau di negara-negara maju lainnya biasanya kabel itu sudah di bawah, itu sudah kepikiran belum Mas untuk bisa diterapkan di Jakarta? Ya harusnya diterapkan, tetapi untuk menerapkan seperti itu apalagi di rumah padat seperti sekarang ini tidak gampang. Saya harus mengatakan apa adanya, nggak gampang. Tetapi memang semangat untuk membuat listrik jalurnya di bawah itu pelan-pelan harus kita rencanakan. Tapi saya tadi lihat sendiri, persoalan paling utamanya jalannya sempit, damkar nggak bisa masuk, hidrannya nggak jalan, bahan bakarnya temboknya triplek, itu yang terjadi. Ya. Mas, terkait respon time penanganan kebakaran sendiri kan dinas pemadam kebakaran juga bahwa petugas-petugas mereka itu sangat kekurangan bisa mencapai hampir separuhnya itu SDM-nya masih kurang, Mas. Tadi saya waktu sambil jalan kan sama mampir ketemu teman-teman PPS. Mereka saya tanya apa yang dilakukan dalam kondisi yang seperti ini. Ya kalau dilihat dari itu memang mereka bukan orang yang kemudian punya expert untuk menangani kebakaran seperti di kota-kota yang lain. Sehingga dengan demikian yang kamu sampaikan benar bahwa selain kita Tim pemadam kebakaran Jakarta Timur yang tiba di lokasi dalam waktu singkat berusaha memadamkan api. Biasanya berhenti kalau udah hampir habis, tadi juga hampir habis berhenti. Ini menunjukkan bahwa penanganannya, mohon maaf, belum berjalan. Begitu kami sampai, api sudah meluas ke seluruh rumah. Kami langsung melakukan pemadaman untuk mencegah kebakaran meluas ke rumah-rumah sekitar. Ujar Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Timur, Andi Prabowo.
Sebanyak puluhan mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengatasi api. Namun, api baru berhasil dikendalikan pada pukul 03.00 WIB dini hari setelah melewati perjuangan yang cukup berat. Kami sangat kesulitan mengakses lokasi karena banyaknya kendaraan parkir dan rumah yang saling berdekatan. Kami terpaksa merobohkan sebagian rembok rumah untuk bisa mencapai titik api yang lebih besar. Jelas Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan, Andi Prasetyo. Selain itu, proses pemadaman juga terganggu oleh kondisi cuaca yang sangat panas dan angin kencang yang memperburuk penyebaran api. Dalam laporan sementara, sebanyak 15 rumah dilaporkan habis terbakar. Sementara lebih dari 30 rumah lainnya mengalami kerusakan parah. Masyarakat yang kehilangan tempat tinggal kini ditampung sementara di beberapa titik aman yang telah disediakan oleh pemerintah setempat. Kami berterima kasih kepada warga yang sigap membantu satu sama lain dan petugas pemadam kebakaran yang bekerja keras hingga larut malam untuk menanggulangi api. Meskipun banyak rumah yang terbakar, beruntungnya tidak ada korban jiwa, ujar Wali Kota Jakarta Timur, Budi Setiawan. Berikut kondisi rumah warga pada pagi hari dan api pasca kebakaran tersebut. Pagi ini, suasana yang biasanya penuh aktivitas kini berubah menjadi pandangan yang memilukan. Kebakaran yang terjadi pada malam hari kemarin menghanguskan puluhan rumah dan merusak banyak bangunan, meninggalkan puing-puing yang menyebar di sepanjang jalan dan area pemukiman. Warga yang selamat dari kebakaran mulai turun ke jalan untuk membersihkan sisa-sisa kebakaran. Meskipun sebagian besar dari mereka harus merelakan rumah yang habis dilahap api, sebagian besar rumah yang terdampak kebakaran sudah tidak bisa dihuni lagi, dan banyak barang-barang pribadi yang hancur atau hilang dalam kobaran api yang sangat cepat itu. Dalam rangka mencegah kejadian serupa, pemerintah setempat menghimbau warga untuk lebih waspada terhadap potensi kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Timur juga berencana melakukan pengecekan instalasi listrik di beberapa pemukiman padat penduduk di wilayah tersebut. Kami akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan instalasi listrik yang aman dan mendorong mereka untuk memiliki alat pemadam api ringan di rumah masing-masing, ujar Eko Prabowo. Kebakaran ini menjadi pengingat bagi warga Jakarta Timur akan pentingnya kewaspadaan dalam menghadapi potensi bahaya kebakaran. Pihak berwenang berharap kejadian serupa tidak terulang kembali, terutama di kawasan-kawasan padat penduduk yang rentan terhadap insiden kebakaran. Tidak hanya pemerintah, berbagai organisasi kemanusiaan juga ikut serta dalam memberikan bantuan. Beberapa lembaga sosial seperti Palang Merah Indonesia dan Relawan Jakarta Timur segera turun tangan untuk membantu para korban. Bantuan berupa makanan siap saji, pakaian, serta selimut diberikan kepada warga yang mengungsi di tempat penginapan. Kami bersama dengan relawan lain telah mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makanan para korban. Kami juga memberikan bantuan berupa pakaian dan barang-barang lain yang diperlukan oleh para korban, ujar Maya, salah seorang relawan dari PMI. Selain itu,
Pihak Dinas Pemadam Kebakaran juga berencana untuk mengadakan sosialisasi tentang pencegahan kebakaran kepada warga di kawasan Jakarta Timur. Dengan fokus pada pemeliharaan instalasi listrik yang aman dan cara-cara efektif untuk memadamkan api dalam skala kecil sebelum api membesar. Sosialisasi ini penting untuk menambah kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran. Kami juga akan menyediakan pelatihan tentang penggunaan alat pemadam api ringan di tingkat RT dan RW, ujar Eko. Warga sekitar juga dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan peralatan listrik dan gas di rumah mereka. Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Timur juga menyarankan agar warga rutin memeriksa kondisi rumah dan peralatan mereka untuk mencegah potensi kebakaran yang dapat terjadi kapan saja. Kebakaran yang terjadi pada malam ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran, terutama di kawasan padat penduduk yang memiliki tingkat kerentanannya lebih tinggi terhadap musibah semacam ini. Pemerintah Jakarta Timur berkomitmen untuk melakukan segala upaya untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Wali Kota Jakarta Timur, Muhammad Irfan, menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan perhatian penuh kepada para korban kebakaran dan segera memberikan bantuan yang diperlukan. Kami sangat prihatin atas kejadian ini dan telah mempersiapkan tim untuk membantu pemulihan. Kami akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan warga yang terdampak mendapatkan tempat tinggal sementara dan bantuan yang dibutuhkan, kata Irfan. Kebakaran yang terjadi di Jakarta Timur pada malam hari ini tidak hanya menjadi bencana besar bagi para korban, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi bahaya kebakaran yang bisa terjadi kapan saja. Pemerintah setempat, dalam hal ini pemerintah Kota Jakarta Timur, telah berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada para korban kebakaran. Namun, dukungan dari masyarakat dan berbagai pihak terkait juga sangat dibutuhkan untuk meringankan beban para korban. Pemerintah juga berencana melakukan audit keselamatan bangunan di wilayah-wilayah padat penduduk untuk memastikan bahwa bangunan-bangunan yang ada memenuhi standar keselamatan dan tidak menambah risiko kebakaran. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran. Dan lebih penting lagi untuk terus memperkuat kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi. Kedepannya, dengan kolaborasi yang solid, diharapkan Jakarta Timur dapat menjadi daerah yang lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai tantangan bencana demi kesejahteraan dan keselamatan warganya. Pemerintah dan masyarakat bersama-sama harus bergerak maju, berinovasi, dan selalu siap untuk mengantisipasi segala hal yang dapat mengancam keselamatan bersama. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Hafira Adelia, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.